Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati isnani zawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis salati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi samanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal hasimin. Fa in usira ala annahuma istahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminadh dhalimin. Dzalika adna an ya'tu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan jika dikatakan pada mereka, kemarilah kalian kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul itu, mereka berkata, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati atasnya pada bapak-bapak kami, apakah walaupun adalah bapak-bapak mereka, tidaklah mereka mengetahui sesuatu pun
dan tidaklah mereka mendapat petunjuk lagi. Dan jika dikatakan pada mereka, kemarilah kalian yang Allah dan pada Rasul itu mereka berkata, cukuplah kami apa yang kami dapatkan atasnya pada bapak-bapak kami, atau walaupun adalah tidaklah mereka mengetahui sesuatu pun, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Wahai orang-orang yang mereka beriman, jagalah diri kalian. Alaikum ini artinya jagalah. Ya. Jagalah diri kalian. Tidak akan memudaratkan kalian orang yang dia sesat jika kalian mendapat petunjuk kepada Allah, tempat kembali kalian semuanya, maka dia akan mengabarkan pada kalian dengan apa yang kalian adalah kalian kerjakan. Lagi wahai orang-orang yang mereka beriman, jagalah diri tidak akan memudarat kalian. Siapa yang biasa jika kalian mendapat petunjuk pada Allah, tempat kembali kalian semuanya, dia kabarkan pada kalian yang kalian adalah kalian kerjakan. Wahai orang-orang yang mereka beriman, kesaksian di antara kalian jika telah hadir pada salah satu dari kalian kematian itu ketika berwasiat adalah dua orang yang mempunyai keadilan dari kalian atau dua orang yang lain dari selain kalian. Jika kalian bepergian di bumi, maka menimpa kalian musibah kematian itu. Kalian menahan keduanya dari sesudah sholat, maka keduanya bersumpah demi Allah, jika kalian ragu-ragu, tidaklah kami menjualnya dengan suatu harga, walaupun dia adalah kerabat. Tidaklah kami menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya kami, jika demikian sungguh dari orang-orang yang berdosa. Lagi, wahai orang-orang yang mereka beriman, kesaksian di antara kalian ketika hadir pada salah satu dari kalian kematian itu, ketika berwasiat
adalah dua orang yang mempunyai keadilan dari kalian. Dua orang yang lain jika kalian bepergian di bumi ini, maka menimpa kalian musibah kematian itu. Kalian menahan keduanya dari sesudah sholat, maka keduanya bersumpah demi Allah, jika kalian ragu, tidaklah kami menjualnya dengan suatu harga, walaupun dia tidaklah menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya kami, jika demikian, dari berdosa. Nanti apa? Ini tabtumnya ditaruh sebelum takbisuna, gitu ya. Jika kalian ragu-ragu, kalian menahan keduanya. Gitu. Gitu ya. Jika kalian ragu-ragu, kalian menahan keduanya. Gitu. Terus, maka jika ditengarai, jika ditengarai atas sesungguhnya keduanya berhak nanggung dosa, maka dua orang yang lain keduanya berdiri pada tempat keduanya dari orang-orang yang berhak atas mereka, yaitu dua orang yang terdekat, maka keduanya bersumpah demi Allah, sungguh kesaksian kami lebih benar dari kesaksian keduanya, dan tidaklah kami melampaui batas. Sesungguhnya kami, jika demikian, sungguh dari termasuk orang-orang yang boleh. Sesungguhnya keduanya berhak menanggung dosa, maka dua orang yang lain keduanya berdiri pada tempat keduanya dari orang-orang yang berhak atas mereka, yaitu dua orang terdekat yang terdekat, maka keduanya bersumpah demi Allah, sungguh kesaksian kami lebih benar dari kesaksian keduanya, dan tidaklah kami melampaui batas. Sesungguhnya kami, jika demikian, termasuk orang-orang yang boleh. Demikian itu lebih dekat sekiranya mereka akan mendatangkan kesaksian itu atas yang sebenarnya, atau mereka takut sekiranya akan dikembalikan sumpah mereka
Dan bertakwalah kalian pada Allah. Dengarkanlah oleh kalian. Allah tidaklah Dia memberi petunjuk pada kaum yang fasik itu. dan fasik itu. Itu dulu ada pertanyaan? Tidak ada yang? Kita ulang lagi dari awal. Dan jika dikatakan pada mereka, kemarilah kalian pada apa yang Allah turunkan dan pada Rasul. Mereka berkata, cukuplah kami apa yang kami dapatkan atasnya pada bapak-bapak kami. Apakah walaupun dia adalah bapak-bapak mereka, tidaklah mereka mengetahui sesuatu pun, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Wahai orang-orang yang mereka beriman, jagalah diri-diri kalian. Tidak akan memudaratkan kalian siapa yang sesat jika kalian dapat petunjuk. Ketika kalian mendapatkan petunjuk pada Allah, tempat kembali kalian semuanya, maka Dia akan mengabarkan pada kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Wahai orang-orang yang mereka beriman, kesaksian di antara kalian ketika hadir salah satu kalian dari kalian kematian, ketika berwasiat dua orang yang mempunyai keadilan dari kalian, atau dua orang dari selain mereka. Dari selain kalian, jika kalian adalah bepergian di bumi ini, maka menimpa kalian musibah kematian itu. jika dibalik dari inir tatum. Jika inir tatum. Jika ragu, ada tumnya. Jika kalian ragu-ragu, kalian menahan keduanya dari sesudah sholat, maka keduanya bersumpah demi Allah, kami tidak akan menjualnya dengan suatu harga, walaupun adalah kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian pada Allah. Sesungguhnya kami jika demikian itu orang-orang yang berdosa. Maka jika dikatakan atas sesungguhnya keduanya berhak menanggung dosa, maka dua orang yang lain berdiri pada tempat keduanya dari orang-orang yang berhak atas mereka, yaitu dua orang terdekat. Maka keduanya bersumpah demi Allah, sungguh kesaksian kami lebih benar dari kesaksian keduanya, dan tidaklah kami melampaui batas. Sesungguhnya kami, dan jika demikian, sungguh dari orang-orang yang zalim. Demikian itu lebih dekat. Kiranya Mereka mendatangkan kesaksian itu
sebenarnya atau mereka takut sekiranya dikembalikan sumpah sesudah sumpah mereka, dan bertakwalah kalian pada Allah, dan dengarkanlah kalian, dan Allah tidaklah yang memberi petunjuk pada kaum yang mereka fasik. Sedikit Ustaz, Ya, monggo. tadi ada yang wasma'u. Kayaknya nggak diterjemahkan tadi ya. Wasma'u dan dengarkanlah oleh kalian. Dengarkanlah. Ya, Ya. tadi tidak nggak disebutkan. Oke, kelewatan. Ya. Sekarang apa? Kata jamak. Jamak-jamak ya. Aba, kalau satu, Bapak. kalau bapakku, abi, ibuku, umi. Anfus, kalau satu, nafas, nafsun. Isnan, dua orang. Kalau satu, wahid. Wahid, dua, isnan. Akhoron, Yang lain. dua orang yang lain. Kalau satu, perempuan, ukhro. Asimin, dua orang-orang. Kalau satu, perempuan, asimah. Al-zalimin, orang-orang. Kalau satu, perempuan. Aiman. Sumpah. Kalau satu, yamin. Fasikin. Kalau satu, Yang fasik. asikoh. Sudah. Itu yang jamak-jamak. Terus sekarang Sorof Makna. sulati mazid. oh ya, bab awal. Bab awal. Ya. Sama-sama fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan taf'alan tif'alan. Mufa'alan fahuwa mufa'ilun. Wa dzaka mufa'alun. Fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Lagi fa'ala. Ala fa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan. Mufa'alan fahuwa mufa'ilun. Wa dzaka mufa'alun. Fa'ilatu fa'il mufa'alun. Fa'alun. Ajalah, telah menyegerakan. Sedang menyegerakan. Segerakanlah. Jangan. Orang menyegerakan. Disegerakan. Penyegeraan. Takjilatan. Jalan mu'addalan. Banyak. Ajalan. Alama telah. Dibaca dulu. Ajala sama-sama. Ajalan yu'ajilu takjilan. Takjilatan takjalan ti'jalan. Mu'ajjalan fahuwa mu'ajjilun. Wa dzaka Jalun. Ajillatu ajil mu'ajjalun mu'ajjalun.
Alama telah mengajar. Sedang mengajar. Yu'alimu. Ajarlah. Ta'lim. Alim. Jangan mengajar. Lim. Mu'allim. Orang mengajar. Mu'allim. Diajar. Mu'allam. Pengajaran. Ta'liman. Ta'limatan. Ta'laman. Ti'laman. Mu'allaman. Alama sudah ya. Alama yu'alimu. Nazzala telah menurunkan. Sedang menurunkan. Yunazzilu. Turunkanlah. Nazzil. Jangan. Zil. Orang menurunkan. Diturunkan. Penurunan. Tanzilan. Tanzilatan. Tanzalan. Inzalan. Munazzalan. Munazalan fahuwa munazilun wadaka munazzalun nazilatun nazil. Sabbaha telah bertasbih. Sedang Yusabbihu. bertasbihlah. Sabbih. Jangan orang yang bertasbih. Yang di Musabbah. tasbihan. Sama-sama sabbaha. Ayusabbihu tasbihan. Tasbihatan. Tasbahan. Tisbahan. Musabbahan. Fahuwa musabbihun. Wadaka musabbahun. Sabbihlah tusabbih. Musabbahun. Musabbahun. Sabih. Kabaro telah membesarkan. Sedang Yukabbir. besarkanlah. Takbir. Jangan Bir. orang Ya. membesarkan. Bir. Dibesarkan. Pembesaran. Biro. Biro. Takbirotan. Baron. Titik. Baron. Mukat. Baron. Takbiru. Takbiron. Takbaron. Tikbaron. Mukabbaron. Fahuwa mukabbirun. Wadaka mukabbarun. Kabbir latu kabbir mukabbarun mukabbarun. Hamada telah memuji-muji. Sedang Hamidu. puji-pujilah. Hamid. Jangan Latu hamid. orang memuji-muji. Muhammad. Muhammad. Hamid. Yang dipuji-puji. Muhammad. Puji-pujian. Tahmid. Tahmid. Tahmidatan. Tahmad dan hikmat dan Muhammad dan Tahmidan. Itu bab 1. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita cari barangkali ada bab 1. Ini ada. Yunabbi'u apa artinya? Dia mengatakan fi'il apa? mudhari' Telah mengabarkan. Ba'a yunabbi. Kabarkanlah. Jangan la nabi orang mengkabarkan. munabbi Dikabarkan pengkabaran pengkabaran. tanbi'an tanbi'atan tandaan tinbaan munabba'an Munabba'an. Nah, terus tidak ada.
Ya, itu dulu langsung kita pahami ya. Kemarin menerangkan tentang orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik. Itu yang buat Bahirah, Saibah, Wasilah, itu mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyangnya saja. Maka jika dikatakan pada mereka, kemarilah kalian kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul. Jadi diajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka bilang apa? Kami tidak perlu mengikuti apa yang Allah dan Rasul turunkan, tetapi cukuplah bagi kami apa yang kami dapati atasnya pada bapak-bapak kami. Gitu ya. Jadi kami tidak perlu ikut Quran, ikut hadis Nabi. Kami sudah punya keyakinan sendiri, apalagi tata cara syariat sendiri yang kami warisi secara turun-temurun dari bapak kami. Gitu ya. Jadi mereka apa? Lebih menyukai ajaran nenek moyangnya pada mengikuti apa yang Allah ajarkan. Nah, maka ketika mereka lebih menyukai nenek moyangnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah tegur mereka. Apakah walaupun adalah bapak-bapak mereka, mereka tidak berilmu sedikit pun, dan mereka tidak dapat petunjuk, akankah tetap mereka ikuti? Gitu ya. Jadi gitu. Berarti ikut ajaran nenek moyang boleh apa enggak? Iya, jadi kalau ajaran nenek moyang itu harus didatangi dua saksi. Ya, saksi pertama saksi ilmu. Ilmu, jadi ilmiah. Jadi kalau ajaran nenek moyang tapi ilmiah, rasional, logis, masuk akal, loh, kenapa tidak kita ikuti gitu ya? Boleh. Yang kedua saksi hidayah. Sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan syariat Allah, tidak bertentangan, tidak apa-apa. Jadi dua itu apa? Dua itu saksi atau ukuran ajaran nenek moyang itu boleh diterima apa tidak ya. Saksi apa pertama? Saksi ilmu, yang kedua saksi hidayah. Gitu. Jadi Islam itu mengajarkan apa? Kita menyikapi ajaran nenek moyang secara objektif, gitu ya. Jadi tidak boleh fanatik menerima seperti mereka, walaupun tidak jelas tetap diikuti aja, itu tidak boleh. Dan tidak boleh juga fanatik membenci. Pokoknya apapun yang berbau nenek moyang, walaupun bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i, walaupun logis masuk akal, tidak mau melakukan, itu juga tidak jujur ya. Jadi gitu cara menyikapi ajaran nenek moyang. Harus apa? Dihadiri dua saksi, saksi ilmu sama saksi hidayah. Terus ketika kebanyakan orang tidak begitu, bagaimana? Sudah diajak kepada ajaran Allah, Rasulullah tidak mau. Tetap mereka fanatik kepada ajaran nenek moyangnya, walaupun tidak bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun akli, gitu ya. Maka bagaimana sikap kita, wahai orang yang beriman? Kalau ternyata banyak orang itu seperti itu, jagalah diri kalian, gitu ya. Yang penting kamu jaga keselamatan kamu sendiri. Kamu jangan sampai terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Paham ya? Tidak akan memudaratkan kamu orang yang sesat jika kalian mendapat petunjuk. Seluruh dunia sesat semua. Kamu satu-satunya dapat petunjuk, maka kesesatan mereka itu tidak akan berakibat kepada kalian di akhirat, maksudnya ya. Jadi kamu harus mikirkan keselamatan kamu sendiri. Ini tanggung jawab pribadi kepada apa? Allah. Kepada Allah tempat kembali kalian semuanya. Allah akan kabarkan tentang apa yang dulu kalian kerjakan. Jadi gimana? Kalau kebanyakan orang itu berperilaku seperti itu, diajak kebenaran mereka tidak mau, maka yang harus kita lakukan apa? Menjaga keselamatan diri kita sendiri, jangan sampai terpengaruh pada apa yang mereka lakukan. Gitu ya. Itu. Jadi
Tapi ayat ini sepertinya ayat egois ya. Egois itu artinya kita cuma mikir keselamatan diri kita sendiri. Mau orang seluruh dunia sesat, sudah silahkan. Bukan urusan saya ya sepertinya. Maka tapi diterangkan di sini nanti ada satu riwayat. Sebetulnya ayat ini bukan ayat egois. Bagaimana? Malah menyuruh kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Jadi kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kita ikut memikul dosanya orang-orang yang berbuat keburukan itu. Gitu. Terus wahai orang, ya ini tadi setelah kalau ada ajaran nenek moyang dihadiri berapa saksi? 2 saksi ilmiah sama saksi syariat, saksi nakli atau saksi akli atau nakli. Nah, kalau ada orang berwasiat tentang warisan, itu juga dihadiri 2 orang saksi. Sama. Wahai orang yang beriman, kesaksian di antara kalian, jika mendatangi salah satu dari kematian, ada salah satu dari kamu, ada tanda-tanda kematian, terus dia itu punya harta yang banyak, dia hendak wasiat tentang harta warisan itu, maka ketika dia berwasiat, saksinya berapa? 2 orang yang adil dari kalian. Dari kalian maksudnya orang seagama, orang tua, orang mukmin yang adil. Atau 2 orang yang lain. Kalau tidak ada orang Islam gimana? Ya orang yang lain selain kalian. Kapan itu? Yaitu kalau kamu bepergian di bumi, bepergian dalam perjalanan negerinya negeri kafir. Terus dia sana dia ada tanda-tanda mau mengalami kematian. Sementara dia punya harta yang banyak. Mau wasiat saksi orang Islam, tidak ada. Akhirnya saksinya orang kafir, ya tidak apa-apa. Ya, 2 orang yang lain. Lalu terus kamu pergi ke bumi kafir misalnya, lalu menimpa kalian musibah kematian. Nah, terus kalau ahli waris tidak yakin dengan 2 saksi itu bagaimana? Kalau kalian ragu-ragu, kalian bisa menahan keduanya, 2 saksi kafir itu sesudah sholat. Maka sholatnya maksudnya sholat asar ya. Tunggu sampai sore, sampai sholat asar. Selesai sholat asar, 2 orang itu disumpah. Bumi sumpahnya, demi Allah kami tidak menjualnya dengan harga berapapun, walaupun pada kerabat. Kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Jika demikian kami termasuk orang yang berdosa. Itu. Akhirnya 2 orang saksi kafir itu disuruh sumpah seperti itu, nunggu sumpahnya selesai sholat asar. Kenapa? Karena sumpah yang dilakukan pada waktu itu mudah mendapatkan pengabulan dari Allah. Itu. Habis asar, kalau sampai melanggar, maka tidak menunggu lama akan ada langsung hukuman dari Allah. Makanya sumpah pelantikan pejabat itu mestinya jangan pagi, ya setelah asar. Itu habis asar sambil diberi mubahalah, ya demi Allah kalau saya korupsi biar dilaknat oleh Allah. Terus tapi walaupun 2 orang itu berani bersaksi, tapi ahli waris itu punya apa? Punya alibi, ya punya tanda-tanda bahwa 2 orang itu tidak benar gitu ya. Maka jika ditengarai oleh ahli waris bahwa kedua orang itu berhak menanggung dosa, ya ada bukti bahwa 2 orang itu tidak jujur. Lalu bagaimana? Maka tapi saya harus punya bukti ya. Maka ada 2 orang yang lain yang berdiri pada tempat keduanya. Jadi kesaksian kedua orang tadi diambil alih oleh 2 orang. Posisinya diambil oleh 2 orang. Nah siapa 2 orang itu? Yaitu orang-orang yang punya hak atas mereka. Siapa? Ya di antara ahli waris. Nah siapa ahli waris kan banyak. Yaitu 2 orang yang terdekat. Mana ahli waris yang terdekat? Anak misalnya gitu ya. Maka 2 ahli waris itu bersumpah, demi Allah kesaksian kami lebih benar dari kesaksian 2 orang itu. Kami tidak melampaui batas. Jika demikian, jika kami melampaui batas, sungguh kami telah
termasuk orang-orang yang zalim. Itu. Jadi kalau dua ahli waris berani bersumpah seperti itu, maka kesaksian dua orang tadi itu gugur. Nah, maka yang dibenarkan dua ahli waris. Makanya ahli waris tidak berani bersumpah kecuali mereka punya data, ya punya bukti. Demikian itu ajaran seperti itu lebih dekat, lebih memotivasi, lebih mendorong bahwa mereka mendatangkan kesaksian itu atas yang sebenarnya sehingga mereka tidak berani bohong. Atau mereka takut bahwa akan dikembalikan, akan ditolak sumpah-sumpah sesudah sumpah mereka. Jadi sumpah mereka itu kalau ada ahli waris yang berani bersumpah digugurkan, ditolak. Itu supaya mereka takut karena kalau sampai terjadi itu memalukan mereka terhadap agama mereka sendiri. Gitu ya. Takwalah pada Allah, dengarkanlah, ikutilah. Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang fasik. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya. Berarti kalau berwasiat itu sebaiknya ada saksi. Bukan sebaiknya, seharusnya. Ya. Kalau kita berwasiat itu harusnya ada saksi, ya. Minimal 2 orang. Ya. Yang adil. Ya. Adil itu apa? Yang soleh, ya. Yang soleh. Orangnya ya, muslim soleh, berilmu. Ya. Tadi tidak sembarang orang. Alim soleh itu. Alim itu ke tataran. Ya, di atas rata-rata berada. Kalau suku-suku alim nanti sulit nyarinya. Dan orang kan bisa mengamati dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Orangnya jujur, orangnya baik, itu tidak pernah tidak fasik. Ya. Ya. Apakah boleh saksinya ahli waris? Tidak boleh. Oh begitu, ya. Jadi karena dia orang yang berkepentingan. Jadi wasiat itu di luar ahli waris. Ya. Karena itu menyangkut warisan kesaksian. Gitu. Sedikit Ustaz. Kenapa? Di tempat kita kan belum terbiasa setiap orang tua itu berwasiat, bukan menuliskan wasiat. Sangat jarang. Padahal itu harus. Ini ayat ini ketika belum ada hukum waris. Jadi setiap orang mau meninggal harus wasiat. Harus gitu. Ya, harus ya. Ya. Ketika sudah ada ya tidak ada. Tidak harus. Tidak boleh malah, tidak boleh. Tidak sah. Kalau ada ahli warisnya. Ketika sudah ada hukum waris tidak sah wasiat kepada ahli waris. Itu. Kalau seperti wasiat itu kan wasiat terkait dengan pembagian waris. Ya. Apakah wasiat ya selain itu? Diperintah ya. Tapi tidak harus ada 2 saksi kalau itu ya. Wasiat yang rukun sama saudara. Ya. Terus kan mencari ilmu itu tidak harus ada saksi. Ya yang diperintahkan wasiat-wasiat seperti itu. Gitu ya. Mengikuti para di antara sunnahnya para rasul, para nabi. Tapi kalau wasiat warisan sudah ada pembagiannya, tidak boleh. Itu disabdakan oleh Nabi apa? Qad a'tallahu kulladzi haqqin haqqah la wasiyata liwarisin. Allah sudah tentukan bagiannya masing-masing, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau wasiat syaratnya 2. Pertama boleh asalkan bukan kepada ahli waris. Untuk masjid, untuk wakaf, gitu ya. Tapi harus dihadiri 2 saksi tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lebih dari 1/3. Kalau ahli waris tidak sah. Apakah kan pembagian waris itu kan ada yang menurut Al-Quran yang seperti yang saya sampaikan itu, ada juga kan yang seperti yang di negara, ada yang bumi gitu ya. Nah, kalau berwasiat, orang tua itu berwasiat
untuk membagi seperti syariat dalam Al-Quran gitu ya. Ya. Wasiat seperti itu Ya. termasuk yang wasiat yang harus ditandatangani, harus disaksikan 2 orang selain ahli waris, Bu. Oh iya, karena berkaitan dengan warisan. Ya, itu. Jadi nanti apa namanya, wasiat itu jadi kuat. Jadi orang nggak bisa mengukurkan wasiat itu kalau ada 2 orang saksi tadi. Selain waris. Jadi nanti mana buktinya? Itu tidak ada yang bisa mengingkari. Jadi wasiat itu harus pasti dilaksanakan. Tapi kalau ada orang wasiat tanpa saksi, terserah ahli waris, terserah. Percaya boleh, tidak percaya tidak apa-apa. Tapi menulis. Iya, itu kalau ahli waris tahu, ahli waris tahu sehingga melaksanakan. Oh iya, jadi tanda tangan di dalam surat wasiat. Iya, itu. 2 orang saksi itu tanda tangan. Itu. Kalau enggak, ahli waris tidak wajib melaksanakan. Boleh percaya, boleh enggak. Itu. Sedikit Ustaz. Tadi disebutkan tadi ada saksi itu Ustaz. Dalam konteks ini apakah perempuan juga bisa menjadi saksi dan jumlahnya apa sesuai dengan jadi dua orang apa 4 orang kalau misalnya perempuan semua saksinya? Iya, dulu di ayat yang lain disebutkan ya bahwa perempuan itu 2 kali laki-laki. Atau laki-laki 2 kali perempuan, kebalik ya. Berarti kalau saksi laki-laki 2, kalau perempuan X, saksi laki-laki 1, perempuan 2. Itu. Jadi boleh saksi itu andaikan tidak ada laki-laki, terus perempuan. Berarti 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi 3. Tapi kalau perempuan semua 4, tidak boleh. Harus ada laki-lakinya. Ada laki-laki 1, terus yang satu itu diganti 2 perempuan. Boleh. Tapi kalau perempuan semua, tidak boleh. 4 itu ya, tidak boleh. Itu di antara ketentuan tentang kesaksian. Jadi boleh 2 perempuan mengganti laki-laki, asalkan di situ adalah saksi laki-laki yang lain. Jadi 3. Gitu. Terus ini apa namanya? Kalau wasiatnya kok suaranya menggema ya? Ya. Dibuatnya itu kan sebelum meninggal Ustaz gitu ya. Iya. Sebelum meninggal. Kalau misalnya ternyata wasiatnya itu tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam, katakanlah begitu. Itu bagaimana Pak? Wasiat tentang apa? Wasiat tentang warisan apa bukan? Ya, apa juga warisan ya gitu. Oh, tentang warisan. Tadi kalau warisan sudah pasti tidak boleh, tidak sah ya. Tidak sah wasiat tentang warisan kepada ahli waris. Gitu ya, tidak sah. Ya sudah tidak berlaku wasiatnya. Harus sesuai hukum waris. Itu. Jadi kalaupun wasiat ya begini, saya wasiat kalau saya mati, saya minta harta saya dibagi menurut hukum waris Islam. Nah, itu wasiatnya begitu. Kalau saya mati, anak pertama dapat ini, anak kedua dapat ini, ketiga tidak sah. Itu. Jadi syaratnya wasiat boleh asalkan bukan kepada ahli waris, terus ada 2 saksi.
kemudian tidak lebih dari 1/3. Seperti Ya. Matur nuwun Ustaz. Oke, sami-sami. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.